warahmatullahi wabarakatuh. Mulai gagal. Upload aja deh. Susah banget. Ini live. Dia mudahkan lagi. Udah salah. Bisa mulai dari responsif. Oke. Terima kasih sebelumnya yang sudah komen. Ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Mungkin beberapa hari ini saya punya sedikit berbeda pengertian dengan teman lain yang untuk memahami SOP. Sebenarnya SOP-nya sih sudah cukup jelas. Di saya di SOP itu yang sering kita buat kesalahan itu kan biasanya di ini permasalahan SOP itu sendiri. Kadang-kadang kita bingung apakah itu wave atau bukan. Kebanyakan juga pada saat kita bilang itu wave ternyata itu bukan. Saya sering salah ujung-ujung karena SL diserang SL. Kalau sekarang ini udah aku latihan, cuma kan sudah mencapai 1000%. Oke, penelitian lagi. Jadi teknik ini sudah mulai ditingkatkan dari 0,01 kemarin. Ini sudah main di 0,05 karena dari 15 USD sudah sampai fitting 160-an USD. Saya coba ganti ini biar kelihatan jelas penandaannya mana bullish mulai bearish ya, biar lebih mudah melihatnya. Karena memang broker ini spreadnya tipis banget ya, sampai nggak kelihatan ya perbedaannya, tapi mudah-mudahan bisa ini ya. Bisa limit saya satu ini harusnya kena ini. Ada satu lagi cuma di close-nya sampai equity nggak kuat tadi. Sekarang ya. Oke. Di sini kalau kita lihat teknik analisa multi time frame itu sebenarnya teknik yang sederhana yang kalau kita zoom out kan ya seperti ini, tapi sebenarnya pada saat kita melihat time frame yang lebih besar itu tuh base SND-nya lebih terlihat. Ini saya akan jelaskan teknik saya analisa dengan multi time frame. Kalau saya bingung, biasanya saya akan ngelihat detail dari monthly, ini sebenarnya arahnya mau kemana dan seperti apa, tentunya dengan standar SOP. Ya, kalau kita lihat di LCP ini sebenarnya dia ada mau naik, hanya saja jika kita mau lihat, kita perlu gantinya dulu, kasih white semua saja, atau kasih biru semuanya balik biar lebih jelas. Candle biru yang biru ini deh biar enak adem mata lihatnya. Deep sky red. Oke, dan terlihat ya, tapi aja kali rasanya tidak terlihat rasanya. Oke, lebih terlihat. Jadi
Eh, kalau kita lihat dari monthly sebenarnya high kita ini, kita lihat lower-lowernya di sini. Jadi kalau kita lihat sederhananya adalah seperti ini ya. Kita akan banyak konfirmasi sebenarnya mana-mana SND yang di break, SND press ya, yang satu candle di break. Kita konfirmasikan, kita cari, ada, ini tidak ada. Kalau ke bawah ada break, ke bawah ada break. Jadi kalau dilihat di mana jatuhnya SND, ininya body ya, jatuh di SND, dia mau ke bawah, dia mau ke bawah ini. Kalau dia break ke sini, tapi ada kemungkinan bisa dia ke sini. Tidak responsif sudah saya. Yang kita lihat mana flash. Lalu kita pastikan gelombangnya seperti biasa. Ini baru membentuk A kalau kita lihat dari atas ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, dia break SND, ini bisa A bisa B. Tapi kalau dilihat dari SND yang di breaknya, kemungkinan besar kalau sepanjang ini entry, ini TP. Nah, sekarang dia membentuk wave baru. Ya, kalau kita lihat dia naik, dia turun, dia up, naik, lalu dia ngebreak, tidak ngebreak. Dia break ini SND yang di breaknya, ya ini kan SND turun, langsung naik di break. Ini SND-nya, ya. Kalau dia turun, dia break lagi, ini menuju P. Nah, sekarang dia menuju C di atas. Nah, kalau sudah seperti ini kita tahu dia mau naik, lalu kita lihat ke time frame bawahnya lagi. Jika kita lihat dia berhenti di pas body ya, body dari SND. Sorry, dia break SND ini ke mendekati SNR-nya. Jadi menurut saya dia sebenarnya masih mau naik, tapi ada kemungkinan turun dulu. Ya, karena ada di daily tidak terlihat. Dia sebenarnya mau ke sini. Dia mau ke sini. Ya, mau ke sini. Nah, kita akan di H4. Kita pastikan lagi SND yang di breaknya. Ini ya. Ini SND sudah di break, sudah di break, tapi ini disentuh. Artinya ini jatuh di free zone. Ini jatuh di free zone, berarti dia akan nge-break in dulu untuk mengambil SND daily-nya. Nah, kalau kita lihat di daily juga, SND-nya sebenarnya jatuh di free zone. Ini jatuhnya di free zone. Kalau kita scroll ke kiri, kalau dia jatuh di SND, oke dia jatuh di SND, maka dia turun.
Nah, kalau dia tidak turun seperti ini, tapi body dia tidak melebihi wave-nya, artinya konfirmasi dia akan turun dulu, mengambil SND, ya. Dari wave sebenarnya dia udah nge-break, ya, break. Wave A-nya sudah di break, dia sudah membentuk wave A, dan sekarang lagi mau menuju buat wave P. Ya, dia biasanya SND jatuhnya di SND juga, tapi memang kita harus lihat di weekly sebenarnya dia ini jatuhnya di mana. Kalau kita lihat Monday, dia jatuh di SND, dia mau naik, sebelum naik dia mau turun. Turunnya di mana? Kita konfirmasikan dengan SND. Kalau saya lihat SND yang sangat mungkin itu di sini, yang sangat mungkin. Tapi kemungkinan besar dia akan naik dan jatuh SND-nya di naik di sini. Itu yang saya perkirakan. Seperti ini, maka kita sebenarnya bisa mengetahui arahnya, ya. Ini break ini A, di B, ya, baru dia naik ke C. Kalau kita lihat di weekly, maka akan jatuhnya di sini atau di sini. Ya. Tapi biasanya SND nya akan di break, paling tidak dia akan menuju ke sini. Ya. Sebenarnya kita akan lihat SND-nya apakah jatuh di sini atau dia jatuh di sini. Kalau dia jatuh di sini atau jatuh di sini, dia pasti naik lagi. Oke, kita lihat di sini ada SND press. Saya bilang ya, menuju ke sini. Standarnya sih seperti itu. Jangan lupa pasang SL. Ini pasti dihilanginya. Dihilanginya. Jadi kita coba lihat UEST. Mana tadi? Kalau OTPY. Oh ya, OTPY. Simpan dulu template-nya. Pula. It has how kemungkinan
sini. Kita lihat di M15, saya kira di mana posisi terjauhnya dia akan break atau ini. Oke ya, kurang lebih dari situ. Kembali ke M4, udah benar. Karena ini SND di H4. Cuma banyak sih nggak boleh di sini. Ya mudah-mudahan lah. Tes lagi. Tes lagi. Beda candle, beda ini. Oke, kita coba lihat time frame lainnya. Ini Cikgu sudah info ya dia. Jadi kalau kita melihat pola, sebenarnya enak yang sudah punya candle lama seperti ini. Kita bisa konfirmasi dulu pertama SND yang di breaknya. Ya, ini yang di breaknya pekan ini tidak A karena ini masih garis lurus, dia harus bentuk lubang naik turun naik. Sebenarnya ini bisa dianggap sebagai ini A, ini B, tetapi karena masih tajam, biasanya kalau saya ambil B-nya itu yang di bawah lagi, nah atau yang ini. Jadi body di sini stop, candle di sini, tapi ya lower-lowernya shadow-nya ambil di sini. Jadi ini kita anggap sebagai A. Dengan syarat break extended fresh zone, ya nih fresh break extended fresh. Jadi ini juga ada break extended fresh. Lalu di sini ada, di sini ada. Ada, ini ada. Dan di sini ada. Ya lalu harusnya ini B, tapi dia sih tidak membentuk gelombang sempurna. Bisa dia naik, turun, naik di sini. Ini B, tapi dia tidak naik ke B, dan dia akhirnya jatuh lagi. Ya, saya beranggapan ini masih A. Ya ini A. Berarti sekarang mana dia akan menuju B. Dia akan menuju B. Kita lihat apakah SND ini di break juga SND-nya. Ini sudah keluar. Dia jatuh. Yang nge-break SND ini. Dan dia jatuh di zone.
Jadi kita akan melihat di mana B-nya. Jadi kalau kita lihat break SND ini, berarti kemungkinan B-nya yang ini. Sama break SNR. Break SNR itu yang ini. Ini A, berarti dia lagi mau membentuk B. Berarti B-nya bisa di beberapa tempat ya. Jauh, cukup tinggi. Di SND berarti dia akan cari SND satu lagi sih, memang pikiran sih di sini. Kita periksa dulu OTP kita. Oke, sudah kita ambil naik. Ucap kita, aduh, sama itu. Bisa CHF tutup. Oh, ini TP-nya jauh. Bisa lihat ini 15. Oh iya betul. Ini saya tadi mau ini main pingpong, cuma saya tidak lihat. Dengan SL. Oke. Coba main-main tadi. Padahal kita tahu dia mau ke sini. Di sini. Oh, apa kabar? Seko. Mas Eko. Stop video. Oke. Apa kabar Pak Eko? Kita sini saja. Jadi ada beberapa hal yang kita coba perhatikan. Masalah ini dia tadi. Jadi perkiraan memang Cigu luar biasa ya. Kalau kita lihat SND-nya jatuh di mana dan dia akan pergi kemana ya. SND-nya udah di break, dia tetap di SND lagi, dia akan mencari SND selanjutnya. Kenapa SND ini dia tetap? Karena SND ini itu udah di break. Kalau kita lihat di weekly, ya. Nah, price kemungkinan besar akan stop di sini. Dan ya SND sebelumnya yang di break kemungkinan akan stop di sini, lalu yang membuat bisa membuat web ABC di time frame mungkin daily dan sebagainya. Mungkin besar dia akan buat time frame daily dan kalau dia jatuh di sini ya ini free zone di daily, ini baru untuk A, maka selanjutnya akan jatuh B, membentuk B. Ya, bentuk B di sini, bentuk B di sini, dan entry point itu di sini. Nah, hanya perkiraan, salah deh.
salah. Di sini. Jadi kemungkinan itu banyak sekali. Nah, kalau kita zoom di daily saja, seperti ini. Oke. Nah, untuk OTP itu memang dilihat tipikalnya hampir sama, tetapi yang membedakan mana tadi? Oh, ini ya ini ya. Saya kelihatan lagi. Yang membedakan ini, yang saya bilang adalah wave-nya. Sedangkan di J itu wave dia bahkan sudah nge-break SND. Ada yang break SND dan dia jatuh di free zone. Ya, dia jatuh di free zone. Body jatuh di free zone. Lalu di frame atasnya dia jatuh di body. Tapi perkiraan memang ini ya SND yang akan di breaknya. Jadi kalau kita berdasarkan SOP, pastikan dulu SND mana yang di breaknya, pastikan pastikan juga jatuhnya ini di mana, shadow, apakah di sini kita pastikan dan dia tidak jatuh di shadow sama sekali, di SND sama sekali, dia jatuh di free zone. Nah, ini juga body juga jatuh di free zone, jadi ini akan kemungkinan besar harga akan turun cukup jauh. Kalau kita lihat, nah ini adalah SND yang pasti di breaknya, SND present, karena kalau kita lihat sini ini A, ya, ini B. Kalau kita lihat ini A, B, C, ya sebagai ini A, kan ada ini SND di break, ini kita anggap A. Nah, cuma di sini kan tidak ada SND, tidak ada SND. Jadi B-nya kalau tidak ada SND present dan di break itu nggak bisa dianggap B, karena ya kalau kita lihat garis lurus yang kita tarik ini tajam gitu, bukan landai ya, kayak gelombang. Jadi kemungkinan besar ini bukan AB. Yang AB itu ada time frame kecil di dalam sini. Ya, kalau kita lihat ini H4, kita lihat ke H1, kita lihat di H1 ya seperti ini. Ini kalau kita lihat SND yang sudah dibentuknya seperti ini, ada kemungkinan harga akan stop di sini, tapi ada kemungkinan juga harga akan ngambil SND yang di atasnya lagi. Atasnya apa, di antara ini, di shadow ini, ya di antara shadow ini. Makanya kalau saya bingung, tapi saya yakin arahnya benar gitu, sudah tahu begini arahnya turun, udah layer aja, asal ngecek, karena nggak tahu. Ya, ini kejadian kayak air out ini kejadiannya. Kita pastikan di M5 itu tapi ada kemungkinan masih diambil ya, masih diambil karena kebetulan saya dia di M5 dia jatuh di SND, tapi dia sudah break SND ya, dia sudah break SND. Ada kemungkinan nggak bisa turun dia, ada kemungkinan besar karena A-nya belum selesai ini, ya, ini A-nya belum selesai. Nah, di situ di SND, tapi kalau dia malah stop di sini, dia udah pasti naik. Karena A-nya baru mau diselesaikan ya. Kalau kemungkinan jatuh, kalau dia jatuh di sini berarti pasti kembali. Tapi kalau dia jatuh di SND, dia akan ambil PO kita di SND yang ke bawah. Sekolah cukup jauh ternyata. Nah, ini dia. Akan kita lihat mungkin AB limit kita akhirnya di sini nggak diambil.
kecuali yang di sini. Mohon maaf, saya tidak ngasih clue yang jelas, tapi saya pikir semua juga bisa melihat ya kalau sudah membentuk doji ini teknik SND, ini SND. Kalau ada muncul doji ini biasanya memang kita pasang ya. Beberapa tahun full margin. SND yang inilah ya, TP-nya kecil sekali. Berapa? 5 pip, 4 pip, sekitar 4 pipan mungkin. Jadi kalau kita lihat tidak sampai. Kalau dia tidak sampai M5-nya berarti yang ini dia. Jadi ada kemungkinan masih diambil ya, karena di ini sendiri belum sampai. Misalnya dia akan break SND kan seperti saya bilang, untuk kalau dia mau balik arah dari time frame yang di atasnya ada yang lebih besar, biasanya SND break SND dulu. Di SND yang berdekatan nge-break dulu dia. Nah ini nanti saat selesai dia nge-break, maka dia kembali, maka SND-nya akan diambil. Oh, kalau ini diambilnya nih. Jadi itu penjelasan saya untuk teknik ini, teknik web ideas. Oke, mungkin itu sementara ini. Jadi yang kalau saya gambarkan seperti ini, wave-nya. Ini jauh. Mantap, dia jauh banget. Memang ada kemungkinan nggak jatuh di sini, ada kemungkinan besar. Jatuh di SND ini atau SND ini, ya masih SND press. Kalau jatuh di ini, ini. Mungkin ada konfirmasi ya. Ini mobile ini saya juga nggak saya ini. Ya. Saya cek dulu ada yang kena ini. GU saya aman, UJ ini kebanyakan entry, pasti kebanyakan entry sampai bingung. Ucat mau sampai ini nggak diambil nih. Terus dan ini ini kan nyari yang mana ini. Oh ini oke, kita lihat kenapa dipasang di sini. Ini waduh, ini breaknya pasang sel saja. Lanjut, kita lihat dulu kenapa dia nge-break. Complaint zone. Ini PO lama saya, lupa ya. Harusnya dihapus. Kalau kita konfirmasi weekly,
aja deh. Oke, saya lagi gitu jadi ini yang mana di kita kalau ini udah kebanyakan entry sampai bingung. Nah, ini oke. Oh ini kayaknya. Oh iya ini. Ini misalnya 0,5. Terus berarti besar banget. Ujung ada, Ustaz ada, BU, BU, ada, sel ada, aman, UC, SAU, SAU, Aceh, Ujat. Oke. Oh, ini. Kembali tadi. Oh, belum. Oh, dia kembali. Nah, itu saya bilang tadi. Ada mobil besar kan ambil POD, Pak. Ya, mobil besar. Ya. Mungkin akan PO besar kita atau tidak. Tapi mudah-mudahan diambilnya ya. Pak Eko ada ini, dia mau dibahas Pak. Bahas apaan ya Pak? Ya, Yang mau dibahas apaan? saya enggak ngerekam dari tadi aja untuk entry-entry saya. Alasan-alasannya kan. Ya, kalau ada yang mau dibahas, silakan. Ada ambil per apa nih Pak? Ada ambil per apa? Cuma 2 Pak. Yang Iji sama Sisi itu. Jadi CHF Iya. pasti floating opit ini lah. Yang penting udah lock profit aja sih. Kalau udah BE aman. CC ya Pak, sama CJ. Sisi CAD CHF Sama apa? Belum apa? Dua. sama Iji itu. Oh, Euro JPY. Euro JPY saya nggak punya Eh, JPY karena kemarin udah pasang, udah kebanyakan nggak punya JPY. Udah kebanyakan pasang ini entry ya sudah. Kalau IJ saya lihat ini bisa kasih putih itu. Oke, putih. Lihatnya, oh saya ada selip atas. Ini jatuhnya di SND. iya. Iya, jatuh di SND ya. SND tak press. Kalau diambil SND ini, oh, situ deh Pak ya. Sebentar. SND-nya kalau di monthly ini diambil, aduh. Saya analisa juga, cuma baru sampai monthly memang. Saya gitu Pak, kalau saya analisa itu dari monthly dulu, pasang-pasang, biasanya mengerucut tidak sampai terdekatnya. Ini enggak mati. Saya present yang di break ya. Oh ini ya,
Sini present yang di break. Ini nggak ada SND present yang di break Pak ya? Nggak ada itu. Nggak ada ini semua udah di Paling mau oh bikin ini itu apa namanya correction. iya correction ini Pak yang disentuhnya. Ini sudah di breaknya SND balik ini. Oh jatuhnya di prison Pak. Jatuh di prison ya? Iya, jatuh di free zone. Jadi sebenarnya saya nggak percaya kalau dia jatuh itu nggak kelihatan di satu time frame yang sama. Pasti penembusan ya saya bilang kan penembusan kan, tapi di dalamnya ini pasti ada SND nih. Iya, pasti itu. Cuma kan tidak bisa kelihatan tuh kalau sudah masuk ke H1, H itu udah jauh banget ini. Ya susah amat ngeliatnya. Ini kalau saya lihat dari dia buat spike, berarti dia mau menyelesaikan mungkin mau diambil di sini Pak ya. Ngambil SND, jadi dia jatuh SND biasanya jatuh di SND. Kalau SND itu SND ya begitu. Nah, tetapi kan saya bilang kalau dari wave ideas kan harus hati-hati, ada SND yang harus di breaknya. Nah, kalau saya lihat dia di sini body lower-lowernya, ini sudah ada press, kemungkinan besar ini akan di break. Berarti harus saya naikkan ini. Kayak gitu kok Mas, harus naik ini. Nah, itu jadi breaknya. Ya, ya itu di Ya, situ. nah itu berarti SND-nya tidak disentuh ini, bahkan tidak disentuh di candle setelahnya. Kalau kita zoom, ya Pak ya, nah ini kan pas dong. Jadi ini pasti di breaknya, dia pasti menuju ke sini baru dia ke bawah. Kalau kita berdasarkan wave ABC, ini kan bisa dibilang A-nya memang belum selesai. A-nya A-nya sudah selesai, dia menuju B-nya ini. Dia menuju B-nya, ada kemungkinan di sini, tapi memang harus dilihat dulu stop apakah stop di sini atau dia malah stop di sini. Gitu. Karena sebentar, ini SND, dia ngejar SND ini deh. SND ini dikejarnya. Dia ngejar SND ini, kalau pakai SOPF ideas, SND ini di break, ini A. Wait. Belum selesai ini Pak. Ini kan garis lurus ini. Naik, dia harus turun lagi untuk jadi wave A. Kalau yang beranggapan wave A ya, atau beranggapan wave saja. Dia harus jatuh, dia jatuhnya di sini. Jauh hamil. Ya namanya main di Monly, ya jauh. Jadi ada kemungkinan ke sini. Kalau kita lihat di weekly, iya confirm Pak. Confirm dia. Yang di atas itu kan. Confirm dia, kalau dia sudah jatuh di complex zone, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau dia nge-break complex zone, jatuh di free zone, yang dia naik ke atas. Jadi saya sebenarnya kalau teknik itu kan banyak belajar sebenarnya dari diskusi sih. Kalau dari e-book sama video banyak bingung. Aslinya sih banyak bingung. Pada saat saya pernah marking signal-signal Cigo, malah hit SL semua. Karena waktu itu pengertian saya SND itu pasti yang ditujunya. Ternyata ada SND yang pasti di breaknya untuk menyelesaikan wave-nya. Aduh, tidak semua. Kan saya bilang hati-hati sama SND yang pasti di break. Itu dekat tuh dengan wave penyelesaiannya. Biasanya begitu. Tapi kalau sudah ada di atas sini sudah SND, sudah ada yang di breaknya, di bawah itu biasanya nggak kuat biasanya. Kalau nge-break saja. Mungkin kalau kita lihat, mungkin kalau kita lebih perkecil lagi dengan ini apa nih? Weekly. Nah, itu di weekly kelihatan itu, Pak. Ya, weekly. Jadi memang, jadi gitu Pak, kalau kita main teknik multi time frame itu kita terus sampai ke bawah, jadi semua wave-nya udah ketahuan. Dia pasti patuhin SND, dia patuhin SND. Cuma kan permasalahannya SND yang mana. Nah, kalau saya teknik saya trading itu, jika dia butuh wave seperti ini, ya wave seperti ini biasanya kita nggak apa. Ini kalau tadi shadow ini nggak ngambil, ditambah body ini nggak ngambil, ini kemungkinan besar dia stop di sini ya kan A B C
gitu kan. Tapi kalau saya ada di sentuhnya berarti kan memang sudah tahu dah press. Kita cari aja di sini. Dan kalau mau jujur biasanya di dalam sini ada SND lagi. SND dalam SND. Nah, jadi kalau saya lihat sih ini lagi, waduh cantik ya kalau begini. Nah, itu ada SND itu di atas itu. Iya, betul. Mantap ya. Keren. Aduh, udah kelihatan ya. Ya. Ini SND keren. Iya, itu. Ini Kulma aja nih kalau mau. Keluarin aja, Pak. Coba ini A, ini B. Sebentar. Tuh, ya lupa. Lihat mana A, mana B-nya. Oh, confirm, Pak ya. Ini A. Iya. Salah. Ini C ya. 1A, B. Nah, kalau kita terlalu zoom out, nggak kelihatan SND-nya. SND. Nggak kena SND-nya. Ini dia, Pak ya. Iya, ini ya, Pak. Jatuhnya di... Terus coba bisa zoom out kelihatan SND-nya, karena memang nggak kelihatan SND-nya. Ini A, Pak. Ini B. Ini C, Pak. Ini C, Pak. Emang kalau dari zoom out udah ketahuan itu. Kalau susah kan kalau kita scroll tuh naik apa? Ini yang mana atas, mana height, mana low nih sebenarnya. Tapi main zoom out lah ketahuan deh. Ini A, ini B. Makanya dia stop di sini karena dia menyelesaikan C-nya. Nah, kalau kita lihat SND di sini, dia jatuh di free zone. Ya, Pak ya? Kalau di weekly ini free zone dia ini. Ini free zone ini. Jadi gini Pak, kalau saya lihat semua itu, kalau dia ada garis lurus kayak gini, garis banyak, biasanya ini entry, ini TP Pak. Ya, karena kan weekly monthly kita nggak bisa lihat nih, nggak bisa lihat ke kiri lagi. Nggak bisa lihat di monthly. Ya. Nah, kalau dia membentuk seperti ini biasanya menyelesaikan, ya, menuju entry, lalu dia sekarang ke TP. Berarti ini dia membuat web setup web baru. Nah, apalagi dia jatuhnya di free zone. Biasanya kalau udah A jatuh di free zone, B-nya jatuh di free zone, biasanya C-nya jatuh di free zone tak? Biasanya, karena mau membalikan arah. Tetapi kalau dia tidak balik arah, kalau saya bilang di grup itu kan, misalnya Pak P yang saya masih bingung, Pak P kok nggak ngerti ya, saya bilang yang dia tuh mempertanyakan, memang permasalahan beliau masih fokus itu sama video sih. Dia baca SOP, lalu kembangkan delete SND-nya, sebenarnya kita bisa lihat, kita confirm bahwa untuk membentuk WFA itu harus break SND, untuk membentuk WFB harus confirm juga harus break SND. Nah, begitupun C, tapi dia bukan membreak WFA, WFB di SND-nya, tapi dia biasanya nge-break SND yang sudah terbentuk lama, seperti ini. Ini tuh pasti di break. Dia udah ketahuan di antara SND ini sama SND. Nah, kalau kita zoom lagi, ini biasanya ada wave di sini, kecil lagi. Kalau ini nggak rekomen sebenarnya. Biasanya rekomen di situ. Ya, karena SOP kita kan melarang, nggak boleh karena itu kan mendekati hire-nya, mendekati SNR, mendekati wave-nya. Itu biasanya berbahaya, tapi memang harus di-zoom kadang-kadang dia juga jatuh di situ. Oh, nggak bisa di sini. Nggak bisa kan nyatu dia sama wave-nya. Nggak boleh di sini. Jadi ada kemungkinan nih jatuhnya di sini. Ini tipis banget. Untuk weekly tipis banget. Untuk biasanya ninggalin shadow di situ. Iya, bisa puluhan ini Pak. Waduh, berapa tip itu? Cuma 60 ya? 7 sampai 60 ya? 60, 600. 660. 600 Pak ya? Cukup besar. Tapi kalau untuk weekly, sebentar ya, dalam satu minggu kita nggak tahu di hari apa dia kena, tapi sudah kena, total lihat sudah floating orbit kan gitu ya. Saya lihat sih. Jadi memang EJ ini saya belum selesai, itu belum masih di daily saya, makanya saya taruh di sini karena
SND yang terlihat. Tapi memang kalau kita masuk ke kita filter ke weekly, wah nggak boleh di situ. Ini jelas di break. Nah, ini juga kemungkinan besar, cuma saya lihat potensi-potensi sih ada. Artinya di dalamnya lagi dia bermain. Gitu aja. Untuk sementara weekly udah ketahuan AB, sekarang selesaikan C ya. Ini A, ini B. Oh, ini SND yang pasti di break, Pak. Berarti dia ke sini. Ini C. Baru dia ngambil di sini. Wih, cantiknya. Nah. Ini ada SND lagi tinggalnya. Ini satu. Doji lagi. Ini jarang ini diambil nih. Jarang banget kalau doji. Tapi ya, kalau diambilnya enak tuh. Weekly. Diambil di situ kan keren tuh. Body. Kita zoom out kan. Iya. Kenapa milih CAD CHF, Pak? Pas kebetulan SND-nya kelihatan. Dia tuh numpuk SND daily sama H4 itu. Oh, asik dong. Kalau kayak gitu enak. Nggak usah mikir, tinggal pasang PO. Ya, tinggal aja itu. Ya kan? Jadi biasanya gitu kalau masih belum selesai analisa saya kan, Pak. Ya, kasih tinggal PO situ aja sih. Nanti baru lihat sampai ke dalam. Biar kawan. Oke, CHF ya. CHF. Oh ini dia. Nah, di sini kalau si Monley nih, belum kelar. Baru sampai di Monley. Analisa baru sampai di Monley. Saya bilang, satu. Saya mata saya ini lagi kabur kali ya, bebayang saya bilang. Indonesia kok bebayang saya. Rupanya belangnya. Oke, kita quickly. Tadi mandi dulu. Sudah nge-break, udah habis makan. Ini SND-nya weekly. Nggak kelihatan. Kalau di baru kelihatan. Ini kalau hitam putih, kalau kita zoom out, nggak kelihatan sudah candlenya yang beda mana naik mana turun. Akhirnya harus kasih warna emang. Iya, harus kasih warna biar ketahuan mana bullish mana bearish. Mau balik ke arah ini. Iya, balik ke arah sudah ini. Itu kayak aja saya. Makin dia banyak complex zone, kita nyebutnya compression kan di SND. Asik saya tuh. Saya pasang terus kayak aja, saya sampai tinggi, baru ketahuan dia mau lepaskan di nol, saya ambil. Itu kan tinggal itu aja ya. Pasang. Banyak yang bingung, saya dibilang mereka berani betul. Dan bagaimana analisanya di H4, mainnya di M5, M15. Asal dia break higher-nya, nge-break wave, udah saya pasang lagi di SND di dalamnya itu. Oh, ini SND saya pasang, malah suka udah tinggal. Karena di sini udah kena tuh, di sini udah kena kan. Dari sini saya ambil dari sini. Ambil kena belum nih. Yang break, oh masih turun lagi nih, betul habis selesai. Itu tinggal ngambil SND yang di sini aja lagi. Dia ada CHF, dia jatuhnya di SND, tapi jatuh di prison ya, dia punya shadow. Berarti ini baru wave A. SND yang di break ini, SND yang mau akan di break, nggak kelihatan. Bukan, ini Pak, SND-nya udah di break Pak, B-nya mau selesai. Sekarang kita cari SND-nya, ini udah kena. Udah kelar Pak, B-nya. Udah. Oh sekarang ngecek. Ya, tinggal C, ngejar C ya, ngejar C di sini di atas. SND di atas nih ngejarnya Pak.
Itu sekarang suka lihat terbalik. Jadi kalau lihat terbalik itu ditandain aja ini dia sini di break A ini A ini ini A ini tuh bukan B. Salah deh dia. Kan ini dia. Nah, ini dia. Kalau begitu kita, nah ini dia. Oke. Ini malah Koreksi terus itu. koreksi terus. Nggak di sini nih ambilnya nih. Tapi harus zoom out kan. Jauh ya. Jauh C-nya ini jatuhnya. Ini masa weekly jatuhnya ya. Aduh. Jauh jatuhnya. Mantap di sini, Pak. SND yang belum diambil, Pak. SND yang ditinggalkan. Bingung lihatnya tuh kalau bisa beli kapal pesiar sama Pak Kacang kita nih. Ya kan? Ini tipis hamil. Oke. Itu saya senang tuh kayak Mas Aan juga sering dia nanya analisa begini. Biasanya saya serius tuh, saya liatin. Wah, masih Mas, kasih signal, saya bilang. Itu kadang-kadang cari alasan untuk analisa pair, Pak. Jadi semacam inilah. Pancingan gitu. Iya, semacam apa sih yang dicari sini? Semakin sulit, maka saya bilang semakin banyak kompleks zone-nya. Sebenarnya saya juga cukup senang. Kenapa? Kompleks zone akan melawan kompleks zone. Kan asik tuh kayak aja itu. Saya tahu dia kompleks zone. Lawan yang kompleks zone, pasang aja di situ. Nah, kok banyak, saya bilang. Itu yang asik di situ. Tapi ya, masih harus mengurangi kesalahan karena tidak selesai apa MTF-nya, multi temporal analysisnya. Cuma agak ragu. Bodinya jatuh di ini Pak Sandy. Bukan Sandy ini sih dia. Misalnya Sandy ini. Sandy itu nggak terdiri dari 2 candle, dia pasti terdiri dari 1 candle. Kalau ini sih nggak kena. Ya, Sandy udah ketemu, tapi ada kemungkinan masih cari Sandy di bawahnya dia nih Pak. Masih. Karena istilahnya kan A, ya harus B gitu. Tapi kalau dia harus nge-break wave yang ini, support itu. Support itu. Dia harus break. Kalau dia tidak break, maka dia akan ke sini. Sandy. Paling jelek, Pak. Biasanya kalau mau balik arah itu, Pak. Mau balik arah, itu candle yang terakhir, SND yang terakhir. Itu ada di shadow. Itu paling jelek. B. Nah, kalau dia B sudah sampai ke sini, biasanya ini, pada saat dia kembali, turun udah nggak berhenti itu turun. Tapi kalau dilihat, sekarang kita coba ke H4. Wah, asik ya. Ada SND situ, waduh. Nah, ini SND yang ditinggalkan. Atau SND yang, aduh. Mouse-nya udah nggak responsif. SND yang ditinggalkan. Saya masih bingung sih abandon zone itu kayak apa. Apa sih yang cari di abandon zone tuh? Jadi SND aja kenapa? Enak cari SND. Oke, coba mana? Iya, ini tadi. Nah, semuanya. Udah di-break kan? Ya? Itu kayaknya udah di-break deh. Yang sebelah kanan tapi. Iya, SND-nya udah di break ini. Confirm sih dia nih. Ini SND di break. Jatuh di prison, Pak. Iya. Jatuh di prison, dia turun ke bawah ini. Tapi ini malah jatuh di prison lagi.
Itu aja Pak, ini di breaknya apa enggak? Kalau enggak di breaknya naik ke atas ke sini deh ya Pak. Ini deh. Kalau dia jatuhnya di situ, tapi ada kemungkinan kan ini di break juga. Kalau ini di break ke sini, ya ini kan selesainya nih A, bukan A nih. Ini belum A ya. Dia baru naik. Dia kalau A itu di sini ya. Ianya tuh sini boleh lah dia A. Turun naik turun dan baru B, baru ke C. Ini kan begitu. Sering saya salah itu kalau udah gini saya anggap ini ke sini udah pasti A. Padahal belum jadi wave. Makanya wave-nya mutlak. Ya kalau wave mutlak sih yang perkiraan pasti jatuh di sini. Ini kita bisa ambil PO di sini, bisa ambil PO di sini. Ini apa? 4. M15. Jatuhnya di prison. Dapat jatuh di sini Pak. Sandy yang jatuh di sini sama di sini. Banyak SND-nya Pak. Itu kalau teknik SND yang saya pelajari, ada maksimal SND yang harus di break dan minimal SND yang di break untuk balik arah. Jadi saya bisa ngitung SND 1, 2, habis sudah itu betul habisnya. Kekuatannya itu habis di SND ketiga. Tapi kalau baru satu SND ini hati-hati nih di break. Maksudnya saya bilang hati-hati SND pressure-nya di break. Karena saya lihat ya baru SND keberapa itu pasti di break. Pengen saya ketahuan. 2, 3, 16 sudah ini. Oh, enggak Pak. Naik deh ini. Naik ini. Enggak Pak, aman ya Pak. Naik ini. Oh, sini udah di break ini. Ya betul aja, sini udah di break. Di break berarti dia ambil. Ini jatuh di prison. Prison juga. Prison namanya. Compression break SND. Udah compression break SND. Confirm kan Pak? Break SND, break compression CZ. Harusnya naik ya. Dan dia sudah break ini juga. Wait. Jadi untuk 1, 2, 3, 4. 4 kurang 1. Iya betul ya Pak. Mantap. Terus naik. Iya soalnya. Apa ya? Iya. Terus sudah break. Confirm. Jadi kalau SND baru dibentuk di break, ada SND baru bentuk di breaknya lagi. Nah, itu pas sekarang. Saya selalu bilang gitu kan. SND ini saya turun, SND-nya di break. Dia break Dia break wave, kembali break lagi SND, makanya SND break SND. Cuma masalahnya kenapa dia berhenti di break di prison? Kalau dia jatuh di sini udah jelas ke sini. Kalau komplain. Prison ini jatuhnya di mana? Oh, ini komplain. Seperti ini ya. Itu di prison kan ya Pak? Ini bukan ya? Ini Sandy nih. Tapi tidak juga sih. A, B, C, D. A, B, C, D. Banyak banget ya. Sennya, gelombangnya. Tapi sih udah ketahuan sih Pak. Kemana dia?
Tapi lihat aja lah. Kalau dari jatuh di SND ini nggak tembus lagi dia. Lalu udah di break ya SND ini. Wave, tapi udah di break. Naik dia Pak. Cuma itu menyelesaikan A kan. Ini belum A, setengah A. Turun dulu, nah baru jadi A. Contohnya biasanya akan jatuh di SND ini. SND belum diambil. Oh udah. Lihat ini udah diambil. Berarti ya ini di break. Jatuhnya di sini. Itu di SND baru turun nih. Turun ngambil ini. Bawah. Tinggal di Bawah confirm. lagi kayaknya. Bisa jadi ambil ini deh Pak. Ini kan dia baru break ini. Dia harusnya break ini. Break ini dia. Web besarnya. Web kuatnya lah, web banyaknya lah. Nah ini harus di breaknya. Karena ini kan break wave kan ini dia. Baru di breaknya. Ini diambil ini juga sudah diambil ini. Yang ini, aduh, di break. Di break. Oh, Udah TP Pak ternyata. Ya? Udah TP. Iya, ada TP itu. Iya kalau ambil. Nah ini A-nya belum selesai, Pak. Kalau umpamanya yang current time, A-nya belum selesai. Ya kan kalau kita anggap ini A, ya pasti ya A lagi turun. Nah, karena dia tidak keluar dari compress zone, CZ, berarti dia ambil di sini Pak, SND ini. Kemungkinan besar SND ini. Kemungkinan besar. Iya Pak, mau ambil SND ini dia. Untuk jadi ini A, baru selesai B-nya. Yang kalau kita zoom out kan, ini itu kompress zone ya. Ini kompress zone. Kompleks zone. Tapi kalau di H1 dia nembus dia. Iya sih, iya betul. Di Ini kan D1. ini ya. Itu yang kadang-kadang pada saat gelombangnya atau stop di area kompleks zone, kadang-kadang kita beranggapan itu udah kompleks zone. Padahal kalau dia lolos satu candle saja lalu tidak saling menyentuh, dia hanya shadow jatuh di situ, itu sebenarnya free zone bagi saya. Apalagi dilihat belakangnya ada SND yang itu bagi saya Pak. Makanya saya tuh berani kalau main di semua website bisa main ABC biar dia ketemu C-nya pun saya bisa main di situ. Pokoknya mana entry saya lihat, oh mau kesini dia lihat dulu polanya. Yang penting bagi kita kalau kita backtest sebenarnya pola itu terlihat. Kalau mungkin begitu ini coba di ini ya, coba saya lihat ujungnya ini di mana. Ujung, oh iya betul Pak, komponen ya, datanya di B-zone, data di B-zone ini. Data di B-zone. Memang ini kompleks zone, tapi ini bukan. Dia naik langsung turun, yaitu yang ini SND. Nah, yang bawahnya ini SND di time frame atasnya daily, tapi saat bersamaan juga kompleks zone di H4. Kalau kita lihat jatuhnya di shadow, di free zone. Jadi kalau kita zoom out kan kelihatan hanya kompleks. Iya. Oh,
jadi banyak betul namanya. Oke. Satu, dua, tiga. A, B, A, A, B. Salah ini. A, B, C, entry, TP. Ini TP ini. Sekarang dibalik arah, A belum kelar. A, ya break, B. Break, sandy break, C. Bisa juga sih Pak. Ini entry point-nya di sini. Tandain dulu. Oke. Kemungkinan kan bisa dipikirkan Pak. Jika ini A, ini B, ini C. Itu kemungkinan kalau dia jatuhnya di sini. Nah ini entry point. Jadi kalau saya bilang ini A, salah nih. A jatuh ini B. Ini SND break. Bukan ini. Ini berarti A-nya. Itu. Dia nggak boleh ini. Ini B-nya sebenarnya. Tapi kok jatuhnya di situ ya. Ini SND yang mau jadi break. Ini SND yang mau jadi break. Wih. Kesini dia tuh Pak. Entry point-nya. SND itu dicari nih. Sado ini. Iya, sudah. Keren Pak. Bisa bolak-balik ini. Atau entry kayak aja saya. Banyak entry-nya. Sampai pusing kan. Saya itu asal dia naik, mulai dia stop kan, mulai dia buat bolak-balik, wah sudah saya cari ke sini, saya pasang di situ. Nggak kayak itu, kejadian aja. Langsung aja dia. Kita lihat. Ini mau menuju mobil ini, wah kelar Pak. Harusnya 0,3, 0,1 sih. Ini kelihatan ya Pak, uji ini Pak. Yang mau kemana Pak? Ini Pak. Ntar kesini gue 0,1 simak. Biar enggak layer Pak. Nggak usah pakai SL, capek buat SL tuh. Sandy udah di break. Sandy di break. Sekarang ada Sandy di break mana? Nah, Sandy break ini loh. Sandy di break. Ragu, tapi kayaknya betul itu. Sudah diambil betul sudah. Nah, dia lewat sudah tuh. Ambil Sandy, break ke Sandy. Ini break ke Sandy. Aja. Udah. Enak sekarang mapping pakai web ideas nih. Kalau dulu kan bingung SND kok di break, kok ini bingung. Kalau sekarang, oh ini. Oh jadi
Mas malas, Segera. Mas ini nyelesaikan ininya, mondinya, tuh kan, si ini ya tuh nih, malas ya. Terus saya betul tuh apa di itulah karena Pak Kacang sih. Saya jujur entry saya di sini. Ragu, TP di sini. Adai. Telepon. Halo? Mas terus halo? Halo? Bentar lagi, bentar lagi. Bentar lagi selesai. Di telepon sudah kita suruh pulang. Jam 12 sudah sini Pak. Kalau di Jawa kan enak Pak, masih Iya, 11. baru jam 11 di sini. Jam 11 Pak. Bentar. Ini emas tuh begitu ya. Tuh dan ngejar ini nih. Cikgu udah ngasih tau di sini Pak. Sebenarnya gimana cara lihat ke kiri deh ya? Kiri kan nggak ada salah. Di sini tapi ya jadi kita tunggu anu aja biasa SOP setupnya jadi nggak ketahuan soalnya nih banter kan dia berhenti ini SNI yang pasti di track ya karena berada di terdekat kalau dia buat SNI di sini ini satu sini naik lagi ya, orang udah tahu dari dulu master pasti naik cuma itu saya perkiraan tuh pasti turun kenapa karena ini SNI-nya di break harusnya dia turun. Nah, kemarin pasang PO di sini hit lagi. Aisyah bang di daily ada lagi sini hit lagi SL-nya bukan PO-nya. Jangan turun-turun sih. Baru ketahuan kita SND ya kalau seperti ini kan enak tuh. Ada beda selisih air-air. Pasang aja PO di sini. SL-nya tipis kok. Tapi yang malas baru masuk minggu depan biar aja. Saya mau lihat reaksinya. Kalau dia ngompres di daily, dikompresnya betul sih di sini kan. Tapi kalau udah dikompresnya, kalau dibuat SND baru makin tinggi lah dia itu. Kayak gini lah kan. SND itu diturunin itu ketahuan cuma saya kan belum masuk. Tahu aja naik udah break SND sini apa break SND ini udah SND ada saya bilang SND presion yang wajib di break tuh ada. Ini SND yang wajib di break untuk menyelesaikan wave-nya. Oh ini dia. Tuh. Jadi menurut saya di sini adalah entry setipis berapa ya? Aduh nggak kelihatan. Ini nggak bisa di. Gimana nggak bisa dianu lagi? Oh bisa. Berapa itu? 20, 200 ya? 67, 73, 67, 11, 8. Saya masih bingung cara ngitungnya. Titik koma itu kan beda-beda tiapnya. 80, Iya, beda-beda. skor 1, Itu kalau 200 berarti ya 200 kalau equal, Pak. 1, 3, 8, Pak. 8, 8, 800 ya, 80. 80, Pak. 80. 80 pip ini. Wah, tipis itu kayak antum untuk emas. Saya berani kalau untuk itu. Tunggu reaksi sih. Cuma itulah kita mau apa zoom ini. Apa mau lihat ke kiri tidak kelihatan SND-nya. Udah nggak ada. Iya dan ada masih di break. Kayak Daily udah bahkan lah itu mentok sudah nggak bisa lagi. Jadi scroll mati enggak jadi dia sudah memang habis sudah datanya. Ini di weekly aja bisa kelihatan. Nah, sebenarnya ada SND di sini. Tapi udah di break. Nah kan udah di break kan? Di break ya. Apa ini nanti coba pasang di sini.
pasang di nggak boleh sih di web. Cuma kan kita mau lihat daily nggak ketahuan. Si jatuh di sini di 1900-an dong mereka. Kelihatan kah? Kecuali kita data feed itu di mana Pak? Kalau kita di ini market itu pasar mata uang itu Pak. Di mana Bloomberg apa namanya? Bloomberg itu. Ya di Bloomberg kan nggak salah. Apa yang Iya. mereka feed mereka tuh? Saya lupa. Pernah main di ini di main apa saham tuh mereka belum datanya dari sini ke sini ketahuan kalau pembelian dan sebagainya. Oh, Kayaknya emang sengaja ditutup. kelihatan enak tuh ada Sandy tuh. Ada Mas Mas. Jadi JPY kapan diambil nih? Ini signalnya para koordinator. Wih. Udah dikit lagi ini aja out. PO kita diambil Pak. Ini Pak. Ya belum diambil kah? Diambil. Oh. Di sini M15 sih kalau kelihatan ya. Ambil. Ketika yang diambilnya. Iya. Ambil ini. Oh, ini. Ambil. Ya. Nah, gitu sih. Kalau saya lihatnya. Jatuh di sini. Pas harus hitung spread. Cuman hitung spread mungkin yang bawahnya nggak diambil nih kalau pas di ini. Harus hitung spread saya. Walaupun ini punya Bang ada ini cukup tipis sih spreadnya. Saya baru sadar juga kalau SND terbentuk di H1 kan SND H1 ini 3 Iya. ini Satu itu. tapi dia tidak membentuk gelombang Pak. Nah pas di M15 baru ketahuan ini yang gelombang. Makanya saya kan bingung dicoba ini kan di M5 banyak betul SND-nya. Wah pasang itu bukan. Jadi saya agak nyesal ya. Harusnya yang paling bawah itu makin besar lotnya. Nah. Oke. Jadinya lagi. Salah ya. Oke. Nah, kalau di H1 sih sebenarnya ambil aja di body di atas. SL di bawah kan ambilnya semua tuh. GJ ada NZ. Itu nya ya. Oh, naik gitu. Anjing, masih naik. Udah atau SND yang pasti di break pasang gitu. EG masih mau naik, berharap diambil, berharap. Terus sebenarnya gitu kacau hampir saya pasang SL. Karena ini dia kena duluan di sini turun senang saya. Lu naik. Saya berusaha jadi hampa sadar astaga sininya di situ, saya tahu pasang di sini. Karena kan kalau patokan kita di H1 kan beda Pak. Beda Ya, H1. nah, itu kan H1 kita udah pasti pasang di sini di atas sini. Kan ini kan SND nih, senang sudah kita. Kalau lihat hampat, ampun dah, rupanya belum sampai di sini belum sampai. Tapi saya biarin aja, karena kan betul ya sampai turun dah, aman. Ya mudah-mudahan misalnya bener. Ya sebenarnya sih berharap yang atas diambil juga. Makanya saya pasang ada SND gitu, saya kalau ada SND saya pasang lagi. Yang penting saya harus konfirmasi dulu ada satu SND yang di breaknya aman tuh yang di SND di atasnya akan di breaknya lagi tuh diambilnya. Cuma itu memang multi template pentingnya itu lihat di mana. Kadang-kadang kan yang
nggak diambil itu nggak multi time frame dia. H1 sama H4 kan bedanya jauh. Nah kalau dia umpamanya ini trennya turun, biasanya hanya di body bawahnya aja diambil sampai body atas. Ya kan begitu. Kecuali balik arah lain lagi. Udah konfirmasi ya. Ini EG, CDCF masih mau turun ya Pak ya? Oh, masih mau turun. udah selesai Pak. Satu lagi dia satu SND lagi, ini SND satu SND lagi. Jatuh paling di sini. Masih tidak bisa pasang, udah kebanyakan entry. Aceh. Oh ini yang ngambil loh. Aduh. Cuman ini. Ih. Kok nggak panggil di sini? Ini kan sih set. Day. Pasang lagi di sini. Saya lihat. Jadi jauh. Lanjut kita. Aku ambil satu. Ini bagus juga Pak. GP CAD nih. Wah iya. Hmm. Menarik itu. Asik kan? Jatuhnya di mana? Ini di mana? Itu jatuhnya di aduh. Visun, Di visun, zone. visun. Nah, saya tak tunggu aja di atas ini. Saya setipis silet. Oh, kena soal. Saya pikir dia masih mau ke bawah kan, senang sudah mau ke bawah deh. Kalau ini lu naik terus ya. Kalau saya lihat, mati kita. Ini si mati nih, jauh jalannya nih. Iya jatuhnya. Ini kan di keluarga Inggris nih sama-sama aja nih. Menunggu diambil di sini. Tapi kalau di iPhone malah si SND ya Pak. Datanya ya. Nah, mesti naik ya. Ikut aja di H1. Paling dia nurut di H1 juga. Sini TP-nya. TPN entry point. Itulah sudah tuh Pak. Cantik sudah tuh Pak. Jelas. Cantik sudah tuh. Cantik sudah. Ambil atas, ambil bawah. Ini main timpong sudah ya. Jadi satu. Jadi kalau tidak full kerjaan aja, mau saya layer itu, kalau dia ketahuan kayak hati itu kan pas, jadi pas istirahat saya lihat ngebreak wave, lalu tanda-tanda motor, wah sudah pasang-pasang, tinggal lagi kerja lagi, kena dan naik lagi dia, lihat pagi, wah mantap, seneng lihatnya. Ini ada yang diambil, ini GNZ, ini ada yang bahas apa gitu kan, jadi pengen juga saya, tapi baru masih di Monday Pak, belum sampai. Ya kalau belum sampai ke H1 M15 belum mau saya kasih tanda-tandanya tuh. Kalau dulu dari sekarang kita buat tandanya ada nih high on the SND. Nanti kalau sudah sampai masuk ke ini baru dia pindah-pindah terus itu. Oh iya asik ini. Dari sini asik. Oh ini apa ini weekly ya? Weekly. Jadi kalau sudah hafal SOPW itu enak Pak. Ya, ketahuan tuh. Sini, sini. Cuma itu masalah saya kalau zoom out. Ya lupa harus diganti dulu, nggak ketahuan namanya. Nah, enak dia. Harus kita lihat. Nah, baru dia. Aduh, udah kelihatan. Datanya.
Ini agak tadi ya. Tuh. Buat ini ya dulu. Higher, lower. Saya masih sekarang belum paham B2B sama V1, Pak. Masih belum terlalu paham. Orang banyak nanya, yang mana videonya? Ada yang juga nanya. Cobalah dicari sendiri, tidak aku tahu yang mana. Karena saya pernah MC gara-gara V1 itu malas saya. Pengen cari yang pendek, kalau saya cari yang panjang jauh-jauh. Nanti saat layer, kalau sudah tahu arahnya, saya pokoknya web, saya layer sudah itu. Langsung kayak aja, nah betul. Dicoba sih aja. Asli coba. Coba TP-nya kedekatan lagi-lagi. Terus saya bilang SOP yang kelima saya belum selesai. TP. Kalau bisa sampai ke TP keren kok. Oke, ini Sandy ini juga. Sekarang wave-nya A, B, C. Serius? Selesai nih Pak, setupnya. Iya. Coba weekly ya. Buat. Nah, tuh. Oke, mau ke C ini. Oh. Ini Sandy break ini. Salah, ini A. Ini B. Enggak sih. Coba lihat bodinya dulu. Jatuh di mana? Oh, nggak bisa. Dia harus break ball di baru ini dianggap. Nah, ini nih. Nah, ini. Lain B. Ini B. Tapi dia bukan B ya. Nggak memenuhi syarat. Dia harus break ini. Jadi bisa di bawah ini dia lower ya. Di LL-nya di baru B. Ini baru C. Jangan-jangan ini baru A. Iya betul. Ini body terbawah. Sandy-nya yang di break. Ini. B. Sandy yang di break. Ini. Oh betul ya Pak. Betul kayak gini. Betul kayak ya. Tipis angin. Bisa kayak gini Pak. Bisa kayaknya ya. Bisa. Bisa. Atas bawah ini mah. Iya. Mana pula? Ke compound. Oh iya betul sudah. Betul sudah dia break SND. Break SND. Tapi kayaknya belum break SND ya. Kok di sini? Wah. Ini MT5 nih. Tidak ada Elliott wave-nya. Manual kita dibuatnya. Semoga ada wave Elliott wave enaknya. Cepat kita ini satu-satu. Beda. Manual amit. Bilang MT5 canggih, tapi manual kita Elliott wave tidak ada. Memang kan jatuh di prison ini. Bodinya jatuh di prison. Lalu bodi atas ini jatuh di SMD. Ini jatuh di prison ini bodinya. Tapi ini A ini Pak. Baru A ya? Iya ini A ini.
Ya, mau bikin B. bikin B. Nah, ini baru break B-nya. Ascending pressure-nya baru di break. Tapi udah naik dulu ini, ambil ke sini. Naik, turun, naik, turun. Nah, ambil B di sini. Naik, turun, naik, baru ambil. Ini kena kayak. Oh, kena. Nah, sudah ini. Berarti di dalam sini, Pak. Iya. Oh, coba lihat ini. Dulu. Dulu. Kerennya. Anda belum diambil mana nih, Pak? Cindy-nya belum diambil. Wah, double itu. Hah? Oh, iya, Kena dia double ada. dari kiri. Iya, Pak. Itu yang atas lagi. Ini ada yang ditinggalkan juga. A, B, C. Cuma keren, no, kan? Tadi ke sana. Ada jadi asik jadinya. Kelihatan sudah. 1, 2, 1, A, B. Cuma ya itu kalau MT5 nih nggak bisa lihat ini apa divergen. Nggak bisa. Kalau ada divergen ini kita pastikan. Kayaknya ini bentuk wave correction. ABCDE. Iya, Pak. A, B, C, D. Sini dia jatuh naik ya. Dia sudah break SND, cari naik dia turun. Nih, diambil sini, matikan dulu SND ini. Oh, tuh. Jelas tuh, Pak. Ini ada kerennya. Sak. Sini ya. Ini SND pasti di break nih, Pak. Yang mana? Untuk daily, yang kecil ini. Ini SND pasti di break ini. Untuk menyelesaikan wave-nya. Untuk berbalik arah. Mana dia? Ini. Oke, Bapak, kita Udah malam. Nggak terasa. Sangat. Nanti mungkin ada waktu lagi. Saya pengen live, tapi masih belum gagal terus. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Idris. Mudah-mudahan sama-sama berrezekian. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.